Manusia, kembalilah ke tempat asalmu. Kami, orang-orang benteng batu perak, tidak menyambut manusia. Seorang anggota klan hiu perak mendengus dingin dengan wajah tidak senang di gerbang benteng batu perak. Orang-orang klan hiu perak memiliki sirip hiu di punggung mereka. Ini adalah ciri khas klan hiu perak. Selain sirip ini, mereka tidak jauh berbeda dari manusia. Orang-orang mengatakan bahwa klan hiu perak telah berevolusi dari hiu. Begitulah cara mereka memiliki sirip, ciri khas jenis mereka. Di antara klan lain di lautan, klan hiu perak hampir sama kuatnya dengan ras naga banjir hitam, salah satu ras terkuat di laut. Orang-orang hiu perak dilahirkan dengan rasa superioritas. Kecuali mereka menghadapi klan naga banjir hitam, mereka selalu sombong di depan anggota dari suku laut lainnya. Penjaga kecil ini tidak terkecuali ketika dia berbicara dengan arogan kepada Xian. Xian datang ke sini kali ini untuk menemui Yin Hui untuk meminta sesuatu yang berhubungan dengan kuburan naga agung kuno. Karena klan hiu perak berada di daerah ini, sebagai patriark ras tersebut, Yin Hui pasti tahu lokasi pasti kuburan naga agung kuno itu. Dibandingkan mencari sendiri tanpa petunjuk, lebih baik bertanya kepada seseorang yang mungkin tahu. Saya berasal dari kota Tandus, anggota keluarga Yang. Saya dengar pendahulu kru telah memasuki alam roh, jadi saya datang ke sini untuk memberi selamat kepadanya. Tolong laporkan. Oh ya, patriark kalian Yin Hui dan saya pernah bertemu sekali. Saya harap kalian memberi saya kesempatan untuk memuji pendahulu kru. Xian tersenyum, mengulurkan sebuah dompet kecil, yang berisi 10 keping kristal ki yang dalam. Seorang anggota perempuan dari ras kerang giok tidak dapat menahan tatapan menghinanya saat melihatnya menyuap penjaga. Memang benar semua manusia memang licik. Penjaga klan hiu perak memperkirakan nilai dompet itu dan kemudian mengubah sikapnya menjadi lebih ramah. Namun, dia tetap harus menjaga wajahnya. Manusia, apakah kau berbohong padaku? Bahkan jika kau adalah anggota keluarga Yang, kau tidak memenuhi syarat untuk bertemu dengan leluhurku. Namun, karena kau tahu situasinya, aku akan membiarkanmu masuk. Kemudian, ia minggir untuk memberi jalan bagi Xian untuk memasuki kota. Tampaknya kristal ki yang dalam bisa menjadi jalan masuk kemana saja. Orang dari klan hiu perak ini menerima suap dari Xian, mau tidak mau jatuh ke jalur yang sama dan membukakan pintu yang mudah untuknya. Penjahat, saat Xian baru saja melewati gerbang, anggota perempuan dari ras kerang giok itu mengumpat, semua manusia itu licik. Kau tidak mempermalukan kaummu. Kau benar-benar penjahat. Xian mengabaikannya, mengangkat alisnya dan melewatinya untuk masuk ke benteng batu perak. Anggota suku laut yang langka seperti Whale, Merpeople, Sabertit, semuanya tinggal di dalam benteng batu perak. Banyak anggota suku laut memiliki basis kultivasi rendah, seperti Naschen, Human, dan Disaster Realm. Mereka berkumpul dengan bebas di sudut benteng batu perak untuk membicarakan isu-isu penting di lautan atau rahasia ras mereka sendiri. Xian tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Setelah mendengarkan dengan saksama selama beberapa saat, dia mengetahui bahwa fokus pembicaraan mereka adalah dia. Anggota suku laut ini berkumpul dan membicarakan peristiwa kota Tandus dan menyebut namanya. Ketika orang-orang suku laut membicarakannya, wajah mereka menegang, karena mereka tahu ada seorang pembantai ganas baru yang lahir di antara umat manusia. Dia adalah orang brutal yang suka membunuh anggota suku laut, dan dia telah membangkitkan umat manusia dan membunuh banyak anggota suku laut. Anggota suku laut itu membicarakannya seperti penjahat yang sangat jahat dan tak tertahankan. Setelah beberapa saat, Xian memaksakan senyum, menggelengkan kepalanya, dan mendesah. Anggota suku laut tidak memiliki kesan yang baik terhadap ras manusia secara alami, sama seperti cara mereka memperlakukan keluarga Yang. Mereka akan lebih menyukai anggota mereka, dan itu sangat wajar. Meskipun reputasi suku Kalajengking Air tidak bagus, mereka adalah anggota suku laut. Karena Xian telah menyakiti Bao Wen dan menaklukkan Baoke, di mata mereka, Xian sudah menjadi musuh mereka. Tidak peduli apa kebenarannya, mereka menganggap suku Kalajengking Air sebagai korban. Dia tidak dapat mengubah sikap suku laut terhadapnya. Diskriminasi tidak akan pernah berubah, bahkan jika itu terjadi di laut tak berujung, dunia bawah, atau wilayah iblis. Bahkan jika mereka ingin berubah, itu tidak akan terjadi.
Tidak ada prajurit yang dapat menggunakan kekuatannya sendiri untuk mengubah kesadaran ras lain. Menyatukan semua ras menjadi satu dan hidup damai di tempat yang sama adalah hal yang mustahil. Sambil menggelengkan kepalanya, Xi Yan tidak memikirkannya lebih jauh. Setelah berjalan satu putaran di benteng batu perak, dia tahu di mana kru berada, di selatan benteng batu perak. Di dalam tempat yang luas sekitar 100 hektar di area tersebut terdapat banyak bangunan batu perak berbentuk oval. Bangunan-bangunan tersebut memiliki bentuk yang aneh, yang telah dihiasi dengan gambar-gambar monster laut. Ketika Xi Yan datang ke tempat itu, dia melihat pemandangan itu dan tiba-tiba menggoyangkan tubuhnya, mengubah penampilannya saat sirip mencuat dari punggungnya. Ketika dia memasuki benteng batu perak, jika dia masih menggunakan penampilan manusia, akan sulit baginya untuk menggantikan kru. Hanya jika dia memiliki penampilan seperti anggota klan Hiu Perak, dia dapat berbaur dengan yang lain dan mendapatkan kesempatan untuk mengunjungi kru. Setelah petrification martial spirit miliknya mencapai puncak, kendalinya atas tubuhnya juga telah memasuki alam yang halus dan misterius. Dia hanya perlu sedikit pikiran, dan dia dapat dengan mudah mengubah tubuhnya, berubah menjadi bentuk orang lain. Menumbuhkan sirip di punggungnya saja bukanlah pekerjaan yang sulit baginya. Setelah dia berubah menjadi wujud anggota klan Hiu Perak, tidak ada pandangan aneh yang menatapnya di sepanjang jalan. Anggota ras yang lebih lemah seperti Jade Clams, Weu, dan Merpeople juga menunjukkan rasa hormat kepadanya. Ketika dia mendekati rumah kru, penjaga Silver Shark hanya menatapnya, dan ketika dia menemukan bahwa Xi Yan memiliki basis kultivasi alam langit, dia tidak mengatakan apa-apa dan membiarkannya pergi. Xi Yan berjalan ke halaman yang lapang tempat kru mengadakan pestanya. Itu adalah pemandangan yang meriah untuk merayakan perdamaian dengan lagu dan tarian. Anggota perempuan Jade Clams dan suku Welk menggoyangkan tubuh mereka, menari di atas panggung yang terbuat dari karang. Suku Jade Clams dan Welk memiliki kekuatan yang rata-rata di antara suku laut, tetapi wanita mereka sangat pandai menari, karena gerakan mereka cukup menawan untuk mengguncang pikiran orang. Di panggung mewah itu, 10 wanita dari Jade Clams dan Welk tersenyum, menari seperti sutra. Di sekitar panggung tersebar meja-meja kristal. Meja-meja kristal itu memiliki semua warna yang bisa disebutkan. Meja-meja itu tembus cahaya dan berkilauan dengan cahaya yang indah. Para prajurit terbaik dari suku laut duduk di meja-meja kristal, minum anggur yang enak dan menikmati masakan laut yang lezat. Mereka juga menghibur diri dengan pertunjukan di atas panggung sambil mengobrol dengan yang lain. Suasananya riuh. Tepat di tengah, di depan mereka semua berdiri meja kristal raksasa, dengan seorang pria tua hiu perak duduk. Wajahnya memerah karena anggur yang diminumnya. Dia berbicara dan tertawa dengan penuh emosi saat dia terus-menerus menuangkan anggur kepada seorang pria hiu perak setengah baya yang duduk di sebelahnya. Pria setengah baya itu juga memiliki sirip hiu di punggungnya. Meskipun dia duduk di kursinya, aura yang menindas seperti gunung besar menyebar. Patriark klan Hiu Perak, Yin Hui. Sekilas, Xi Yan langsung tahu bahwa pria itu adalah Yin Hui. Pria hiu perak tua dengan janggut panjang adalah tuan rumah pesta hari ini, kru. Seorang gadis muda duduk di sebelahnya, mungkin dia adalah putrinya. Dia juga tersenyum dan menawarkan anggur berkualitas kepada Yin Hui. Yin Hui tidak menolaknya, hanya tersenyum dan minum. Terkadang, dia memuji gadis itu karena dia adalah wanita cantik yang akan menjadi mutiara yang mempesona dari klan Hiu Perak. Ada 10 meja kristal di belakang meja kru dan Yin Hui. Di sana duduk para jagoan suku laut. Ada anggota klan naga banjir hitam, suku naga, dan suku kalajengking air. Basis kultivasi terendah yang dimiliki orang-orang itu adalah alam nirwana. Kebanyakan dari mereka berada di alam langit. Semua minum terlalu banyak, dan menyampaikan pujian mereka kepada kru dan Yin Hui. Suasananya hangat dan harmonis. Xi Yan berdiri di belakang panggung, jauh dari pusat pesta. Dia mengerutkan kening, menatap Yin Hui sambil mempertimbangkan alasan apa yang bisa dia gunakan untuk mendekati Yin Hui dan meminta kuburan naga kuno yang tinggi. Tiba-tiba, aura yang familiar menghampirinya dari belakang Yin Hui dan kru, membuat pupil matanya mengecil. Melihat lebih saksama, dia menemukan 6 orang mengenakan kerudung dan menutupi seluruh tubuh mereka berdiri di belakang Yin Hui dan kru. Rupanya, aura dari 2 di antara mereka benar-benar familiar baginya. Cao Zilan.
Pan Ze, Xi Yan ketakutan. Ketika dia berada di klan suara iblis, dia telah menanam benih jiwa di dalam jiwa Cao Zilan dan Pan Ze. Meskipun dia segera mengangkat penghalang, dia masih familiar dengan jiwa mereka. Dalam jarak tertentu, dia akan mampu mendeteksi keberadaan mereka dan mengenali mereka. Pria dan wanita yang mengenakan cadar di sana benar-benar Cao Zilan dan Pan Ze. Pemimpin muda paling menonjol dari keluarga Cao dan penerus masa depan Tanah Suci Penglai, dua pemuda terkemuka dari laut tak berujung muncul di wilayah klan Hiu Perak dan di rumah kru. Apa yang sedang terjadi? Wajah Xian menjadi gelap saat kecurigaan memenuhi hatinya. Sementara dia menatap dingin ke arah Cao Zilan dan Pan Ze, dia mengubah penampilannya dalam diam. Setelah beberapa saat, pipinya jauh lebih tipis saat rongganya menjadi lebih dalam, yang membuatnya tampak lebih ganas dan jahat. Baik Cao Zilan maupun Pan Ze telah mengenalnya. Jika keduanya melihatnya, mereka dapat langsung mengetahui identitasnya. Untuk saat ini, dia tidak ingin mengekspos dirinya sendiri. Dia ingin bersembunyi dan mengamati apa yang sedang dilakukan Pan Ze dan Cao Zilan. Hei, saat Yin Hui sedang berbicara dengan kru, dia tiba-tiba berteriak, mengalihkan pandangannya ke arahnya setajam kilat. Pandangan Yin Hui tiba-tiba menjadi lebih dingin, menatapnya dari kejauhan. Dia tersenyum dingin tetapi masih melambaikan tangan pada Xian. Xian berubah warna. Aku tidak menyangka kita akan punya teman dari jauh. Haha, kamu memang perhatian. Yin Hui tersenyum saat matanya seterang obor, melintasi para jagoan suku laut untuk menatapnya. Yin Hui telah melihat penyamarannya. Xian tiba-tiba merasa malu. Ia dan Yin Hui baru saja bertemu sekali. Selain itu, jarak di antara mereka terlalu jauh. Ia berpikir bahwa bahkan ketika mereka memiliki kesempatan untuk bertemu lagi, Yin Hui tidak akan mengenalinya. Karena itu, ia memutuskan untuk mengunjungi perjamuan kru dengan sengaja. Tanpa diduga, Yin Hui sangat baik karena ia mampu mengenalinya hanya dengan pandangan sekilas dari jarak sejauh itu. Saat Yin Hui bersuara, para prajurit suku laut menatap Xian dengan sangat terkejut. Bahkan para jagoan dari ras manusia Cao Zilan dan Pan Zi menatapnya setelah Yin Hui mengenalinya. Namun, Cao Zilan dan Pan Ze tidak memiliki basis kultivasi yang kuat seperti Yin Hui, dan Xian telah menyamar, sehingga kedua orang itu tidak dapat mengenali identitas asli Xian. Kru terkejut sejenak sebelum berkata dengan nada rendah. Patriark, apakah pemuda ini seorang prajurit hebat dari klan Hiu Perak kita? Mengapa dia sama sekali tidak terlihat familiar? Dia bukan salah satu dari kita. Yin Hui tersenyum dingin lalu berkata, aku berharap klan Hiu Perak kita bisa memiliki seorang prajurit muda yang luar biasa seperti dia. Sayang sekali, klan Hiu Perak tidak seberuntung itu. Mendengar Yin Hui berkata demikian, para jagoan dari suku laut semakin terkejut. Mereka menatap Xian dengan wajah aneh. Duduklah di sini, Yin Hui mengabaikan kecurigaan yang lain. Dia tidak langsung mengungkapkan identitas Xian saat dia tersenyum lebar sambil melihat sekelompok Cao Zilan yang berdiri di belakangnya. Seolah-olah dia menganggap kasus ini menarik, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melambaikan tangan ke arah Xian. Saat dia terbongkar, Xian tidak terus bersembunyi. Selain itu, dia tidak takut pada Yin Hui. Karena itu, dia sengaja berjalan mendekat, memasuki tengah panggung dan mengepalkan tinjunya, berbicara kepada kru. Selamat karena telah memasuki alam roh. Kamu selangkah lebih dekat ke Jalan Agung. Kru tidak mengerti situasinya, jadi dia hanya mengerutkan kening, mengangguk dan berkata, terima kasih. Kita bertemu setengah bulan yang lalu di kota Tandus. Waktu itu kita sedang berada jauh, jadi aku tidak sempat mengobrol denganmu. Yin Hui melengkungkan bibirnya untuk tersenyum, mengangguk pada kru lalu melanjutkan, dia tamu kita dari jauh. Tolong persiapkan tempat duduk untuknya. Adik kecil ini sangat luar biasa hingga dia bisa membuat saudara-saudara Bao Wen membungkuk padanya. Dia pantas mendapatkan rasa hormat kita. Yin Hui dengan singkat menunjukkan identitas aslinya. Para prajurit dari suku laut tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru keras. Xian dari keluarga Yang. Gadis berwatak lembut Silver Shark yang duduk di sebelah kru bersorak pelan saat matanya yang indah berbinar. Berdiri di belakang Yin Hui, Cao Zilan dan Pan Zi, yang mengenakan topi bambu dengan kerudung panjang, gemetar karena terkejut. Itu dia. Cao Zilan menggertakkan giginya.
Pada saat ini, dia merasakan kelima rasa itu membanjiri hatinya. Asam, manis, pedas, asin, pahit berarti perasaannya bercampur aduk, TL. Terakhir kali mereka bertemu adalah di Pulau Matahari milik Sekte Tiga Dewa di Laut Yuan Luo. Setelah dia tahu bahwa para penyembah berhala Yi Tianmo dan Disan telah beralih ke penghuni iblis dan memutuskan hubungan dengan Xian, dia dengan tegas menyerahkan Xian. Sekarang, ketika dia melihat ke belakang, dia pikir keputusannya saat itu sangat salah. Tidak lama setelah Xian meninggalkan pulau itu, dia telah menimbulkan gelombang di laut tak berujung, bertarung melawan Mo Kita, King Ming, Ratu Surga dan Kaisar Bumi. Dia juga menyebabkan trauma yang signifikan bagi Sekte Dewa Mayat, karena dia telah membuat Raja Mayat menghidupkan kembali kesadarannya. Serangkaian perbuatannya ini telah mengguncang semua prajurit kuat di laut tak berujung. Dia pikir Xian hampir tidak akan mampu melawan, tetapi kenyataannya, dia telah menggunakan perbuatannya untuk membuat semua prajurit di laut tak berujung mengingat namanya. Xian telah menghilang selama 1 tahun. Bagaimanapun, setiap kali para pemimpin pasukan di laut tak berujung menyebut namanya, mereka semua memasang wajah serius seolah-olah namanya adalah hal yang tabu. Cao Zilan tahu bahwa dia telah membuat asumsi yang salah yang meremehkan potensi mendalam Xian. Sayang sekali, sudah terlambat. Atas sarannya, keluarga Cao telah bergabung dalam permainan untuk mengejar dan membunuh Xian, yang berarti mereka telah memutuskan hubungan dengannya. Karena satu kesalahan ini, dia telah kehilangan hubungan dekat dengan Xian selamanya. Saat itu, saat mereka melihat Xian, yang telah menghilang selama setahun, Cao Zilan tiba-tiba merasa hatinya terus tergerak, karena gambaran dalam benaknya telah membanjiri hatinya sekali lagi. Wajah di balik topi bambu itu dipenuhi dengan penyesalan. Cao Zilan membungkuk dan mendesah dengan enggan. Laut tak berujung itu luas, tetapi dia hanya bertemu dengan satu pria yang dapat menyentuh hatinya. Pria ini telah menggunakan kekuatannya yang mendominasi dan secara misterius meninggalkan goresan kuas yang berani di jiwanya. Namun, karena rumitnya situasi, dia telah memilih untuk berada di sisi yang berlawanan dengannya. Sulit untuk pulih. Cao Zilan menggelengkan kepalanya saat matanya menunjukkan kesedihannya. Dia tersenyum mengejek diri sendiri. Di bawah peringatan Yin Hui, semua prajurit suku laut yang hadir di perjamuan itu menunjukkan wajah takjub. Mereka semua menatap Xian, yang berdiri teguh. Selama periode ini, nama Xian adalah nama yang paling bergema di lautan. Dialah yang menggunakan basis kultivasi alam langit untuk mengalahkan Bao Ke dan Bao Wen, yang menerima pujian dari Yin Hui dan Lisa. Dia benar-benar legenda. Bahkan jika mereka hidup di bawah laut, anggota suku laut juga tertarik pada prajurit yang kuat. Dari kemalangan di kota tandus hingga Xian menghentikan gelombang yang ganas, semua jenis rumor telah tersebar di dasar laut. Semua prajurit suku laut tahu bahwa keluarga yang memiliki karakter yang tangguh. Potensi anak itu bahkan lebih berbahaya daripada kaisar yang Tian tahun itu. Sampai sekarang, mereka dapat melihat jagoan dalam rumor tersebut, dan prajurit kuat dari suku laut semuanya menunjukkan minat mereka. Mata kru berbinar saat dia tiba-tiba tertawa dan meninggikan suaranya. Ayo, bawakan meja dengan anggur dan makanan enak. Beberapa penjaga klan Hiu Perak segera menerima perintah. Tidak lama setelah itu, mereka menyajikan meja dengan anggur dan makanan enak. Xian mengepalkan tinjunya untuk berterima kasih, lalu duduk di mejanya. Dia memasang wajah dingin tanpa tanda-tanda kecemasan. Dia mengambil gelasnya, menyesap beberapa teguk dan berkata dengan heroik, anggur yang enak. Gadis cantik dari klan Hiu Perak yang duduk di sebelah kru matanya berbinar. Karena dia tampak tertarik pada pria itu, dia terkikik. Kabar angin mengatakan bahwa kau tampak luar biasa ganas, seolah-olah kau ingin menelan anggota suku laut kita. Tapi, menurutku kau tampak normal. Xian tersenyum masam. Di bawah tatapan mata yang waspada, dia mulai berubah. Hanya dalam waktu 3 detik, sirip di punggungnya menghilang, dan wajahnya telah kembali ke bentuk aslinya. Mata gadis cantik itu berbinar saat dia terkekeh. Apakah itu penampilanmu yang sebenarnya? Xian mengangguk. Jauh lebih baik sekarang, gadis muda itu tersenyum, memegang gelasnya. Namaku Hai Luo, terima kasih sudah datang untuk merayakan bersama ayahku. Xian menghabiskan gelasnya, tersenyum dan berkata, Hai Luo, mutiara laut yang cantik.
Benar-benar pantas menyandang nama itu. Hai Luo tersenyum, dan itu membuat matanya menyipit seperti garis. Dia menyeka anggur di bibirnya dan berkata, kau tahu bagaimana mengucapkan kata-kata manis. Cao Zilan yang berdiri di belakang tiba-tiba merasa kesal. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bersenandung pelan. Cemburu, Pan Ze berkata dengan nada rendah. Sebelumnya, kau memiliki hubungan dekat dengan Xian. Aku dulu berpikir bahwa dengan pesonamu, kau bisa menaklukkannya di balik gaunmu. Bagaimana bisa berubah menjadi ini? Jadi, sekarang kau merasa menyesal ketika melihatnya menggoda orang lain. Bahkan jika aku membuat keputusan yang salah, aku tidak akan menyesalinya. Cao Zilan menggertakkan giginya dan mendengus dingin. Kau seharusnya tidak bertele-tele. Pikirkan tentang bagaimana menghadapi situasi yang tiba-tiba ini. Tidak ada solusi. Bahkan jika Xian tidak datang ke sini, klan Hiu Perak tidak akan tetap bekerja sama dengan kita. Pan Ze menggelengkan kepalanya. Orang-orang dari suku laut diam-diam mengawasi situasi di sana, menunggu kita untuk terlibat dalam perang. Saya tidak berpikir mereka akan menjalin hubungan dengan kita. Selama manfaatnya cukup besar, tidak ada yang mustahil. Seorang pemuda lain tersenyum di balik tabir topi bambunya. Sayang sekali Nulang tidak datang ke sini. Kalau tidak, kita tinggal bicara saja dengannya. Selama Nulang menganggukkan kepalanya, suku Kalajengking Air, suku Naga, dan klan Hiu Perak akan setuju dengan pendapatnya. Nulang tidak pernah bicara dengan manusia. Dalam beberapa tahun terakhir, hanya Kaisar Yang Tian yang pernah datang ke klan Naga Banjir Hitam untuk bicara dengannya sekali. Kita tidak boleh menaruh harapan pada orang ini. Kecuali jika para senior kita datang langsung ke sini, dia tidak akan bertemu tamu manapun. Cao Zilan tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah. Saat mereka saling berbisik di sisi ini, di sisi lain, Xian sedang minum dengan para jagoan suku laut. Dia minum satu gelas dengan masing-masing dari mereka, termasuk Ru dan Yin Hui. Sepertinya dia tidak tahu bahwa ini adalah perayaan klan Hiu Perak, dan dia adalah tamu yang agak membuat tuan rumah kewalahan. Dia sedang berpesta dengan orang lain, minum dengan gembira bersama para anggota suku laut. Cao Zilan adalah seorang tamu, tetapi dia hanya bisa berdiri di samping dan menonton, karena dia tidak memenuhi syarat untuk bergabung dalam perjamuan. Cao Zilan dan Pan Ze merasa sangat kesal melihat Xian tampaknya memiliki hubungan yang baik dengan klan Hiu Perak. Oh, benar. Yin Hui mengambil segelas anggur lalu bertindak seolah-olah dia tiba-tiba teringat pada tamunya. Dia menepuk kepalanya lalu berbalik, tersenyum dan berkata, sepertinya kita masih memiliki beberapa tamu di sini. Kru juga melihat sekeliling. Mungkin kalian sudah saling kenal. Senyum Yin Hui menyembunyikan sesuatu di baliknya saat dia tiba-tiba berkata, bawa meja lain. Teman-teman, silakan maju. Silakan lepas topi bambu kalian. Jangan khawatir, meskipun suku laut kami tidak akur dengan ras manusia kalian, karena kalian datang ke sini dengan niat baik, tentu saja, kami akan memperlakukan kalian dengan baik. Kelompok Cao Zilan seperti mereka sedang menunggangi harimau dan sekarang sulit untuk turun. Ayo pergi, hanya Xian, kita tidak perlu takut padanya. Pemuda yang berdiri di samping Cao Zilan dan Pan Ze telah melepas topi bambunya, memperlihatkan wajah yang tampan. Dia adalah Zhong Lidun dari Istana Roh Bela Diri. Prajurit nomor 1 dalam daftar pertempuran, Zhong Lidun berjalan maju dari tempat Cao Zilan dan Pan Ze dengan ekspresi alami. Pan Ze dan Cao Zilan ragu-ragu sejenak sebelum mengikutinya. Senyum Yin Hui menjadi lebih berseri-seri. Dia mengulurkan tangannya untuk memperkenalkan mereka. Mereka adalah jagoan muda dari keluarga Cao, Istana Roh Bela Diri, dan Tanah Suci Penglai. Ya, 3 orang di belakang mereka adalah penahbis Zuo Yuefeng dari keluarga Cao, Situ Jie dari Istana Roh Bela Diri, dan Changlan dari Tanah Suci Penglai. Mereka semua terkenal di laut tak berujung. Saya rasa kalian saling mengenal dengan baik. Zhou Yuefeng dan Situ Jie dari Istana Roh Bela Diri adalah tipe orang dengan pikiran yang dalam dan rencana yang liar. Mereka berdiri di belakang Cao Zilan dan Zhong Lidun, mengerutkan kening pada Xian. Xian tidak bisa menahan diri untuk mengecilkan pupil matanya. Mereka adalah 2 prajurit langit pertama alam roh. Setelah 9 ketenangan jiwa api pemakan jiwa menyatu dengan jiwa inangnya, ia mampu mendeteksi alam nyata orang lain saat melihat mereka.
Para prajurit alam dewa tidak terkecuali, karena bahkan mereka tidak dapat menghindari penginderaannya. Zhou Yuefeng dan Situ Jie ditutupi topi bambu dengan kerudung. Hal ini membuat yang lain fokus pada Cao Zilan dan Pan Ze. Bagaimanapun, tidak ada yang terlalu memperhatikan. Saat ini, keduanya telah melepas topi mereka dan memperlihatkan penampilan mereka. Ketika mereka berada di garis pandang Xian, ia langsung tahu alam nyata mereka. Zhou Yuefeng dan Situ Jie tampak cukup kurus dengan wajah gelap, yang memberi orang kesan bahwa rencana mereka sangat berat. Terutama Situ Jie, dan Xian tidak tahu kapan ia melihat pria ini, namun ia merasa familiar seolah-olah ia pernah bertemu dengannya sebelumnya. Namun kemudian, ia menyadari bahwa ia belum pernah menghubungi orang ini sebelumnya, dan tidak memiliki kesan apapun tentang wajahnya. Changlan dari Tanah Suci Penglai memiliki basis kultivasi langit ketiga dari alam langit. Xian bahkan tidak mempertimbangkan orang ini. Dari titik ini, keluarga Cao dan Istana Roh Bela Diri berada satu tingkat lebih kuat dari Tanah Suci Penglai. Kali ini, keluarga Cao dan Istana Roh Bela Diri telah mengirim prajurit alam roh, tetapi Tanah Suci Penglai hanya memiliki seorang prajurit alam langit. Jelas, mereka lebih rendah dari keluarga Cao dan Istana Roh Bela Diri. Xian juga tahu bahwa tiga kekuatan terkuat di Laut Tak Berujung adalah keluarga Cao, keluarga Yang, dan Istana Roh Bela Diri, dan mereka tidak hanya memiliki satu prajurit alam roh. Keluarga Yang juga sama, dia telah mendengar dari Yang Zuo bahwa selain Kaisar Yang Tian, keluarga Yang memiliki dua prajurit alam roh lainnya. Namun, hanya Kaisar Yang Qing yang tahu di mana mereka berada. Yang Zuo menduga bahwa dua prajurit alam roh dari keluarga Yang masih berada di daerah iblis keempat. Situ Jie menatapnya dengan wajah dingin dan gelap, lalu memberinya seringai jahat. Alis Xian terkatup rapat, karena dia merasa orang ini entah bagaimana tidak asing, dan dia telah merasakan auranya dari suatu tempat sebelumnya. Tetapi pada saat ini, dia tidak dapat mengetahuinya. Karena kalian semua adalah prajurit dari Laut Tak Berujung, kurasa kalian sudah saling kenal, kan? Apa kalian ingin aku memperkenalkan sedikit di sini? Yin Hui tersenyum, mengalihkan pandangannya ke arah mereka dan melanjutkan dengan dingin, orang-orang yang datang ke sini dari tempat lain adalah tamu kita. Jika kalian punya dendam, kalian tidak boleh menyelesaikannya di benteng batu perak. Aku tidak peduli jika kalian berurusan satu sama lain di luar benteng batu perak. Kalian harus menyelesaikan masalah ras manusia kalian di tempat lain. Para jagoan dari suku laut tertawa terbahak-bahak saat mendengar itu. Yin Hui tahu situasi yang terjadi di atas permukaan air. Dia sepertinya tahu bahwa pasukan lain dari mana-mana tidak akur dengan keluarga Yang. Sekarang, dia telah memanggil kelompok Cao Zilan, dan Xian mengerti tujuannya. Yin Hui menyesal karena tidak bisa membuat kedua belah pihak bertarung satu sama lain. Akan lebih baik jika salah satu dari mereka kalah. Semoga kalian baik-baik saja. Xian mencibir dalam hati, tetapi wajahnya masih tenang. Dia mengangguk kepada Cao Zilan dan Pan Ze. Lama tidak bertemu. Cao Zilan mengerutkan bibirnya dengan wajah dingin. Ya, lama tidak bertemu. Kalian di bawah laut. Tidak heran mengapa orang-orang di atas sana harus mencari kalian dengan susah payah. Ini salahku karena telah membuat kalian khawatir, kata Xian. Sayangnya, kalian telah mengajukan banyak hal, tetapi aku bertahan dengan baik. Selama aku masih hidup, kita akan memiliki kesempatan untuk menyelesaikan dendam ini di masa depan. Sesuatu berkobar di mata indah Cao Zilan saat dia mengangguk dengan sengaja. Pan Ze juga merasa malu. Dia memaksakan senyum pada Xian dan menggenggam tangannya. Kita bertemu lagi. Melihatmu masih hidup, kurasa banyak orang merasa khawatir. Sejujurnya, aku tidak ingin menjadi musuhmu. Sayang sekali situasinya seperti ini, dan aku tidak punya pilihan. Xian tercengang, dan tidak mengerti sikapnya. Apapun yang terjadi, kau menyelamatkanku di medan perang jurang. Meskipun perbuatanmu tercela saat kau mengurung jiwa kami berhasil keluar dari sana hidup-hidup. Pan Ze mendesah. Aku tidak bisa mengendalikan situasi Laut Tak Berujung. Ini saranku untukmu. Pergilah. Kalau tidak, kau tidak akan bisa hidup damai sehari pun. Xian mengerutkan kening, tetapi dia tidak mengatakan apapun. Para prajurit suku laut, Yin Hui dan kru terus tersenyum, memperhatikan mereka tanpa mengatakan apapun.
Itu seperti mereka sedang menonton drama, menunggu kedua belah pihak memulai perang. Zhong Lidun dari Istana Roh Bela Diri memasang wajah sombong. Kau Xian itu, dengan situasi sulit keluarga Yangmu, apakah kau masih berpikir bahwa kau dapat meminjam kekuatan dari suku laut untuk melakukan sesuatu di sana? Apakah kau pikir itu mungkin? Zhong Lidun selalu memandang rendah Xian. Sebelum Xian tiba di Laut Tak Berujung, dia telah menjadi prajurit teratas dalam daftar pertempuran, dan semua orang dari setiap pasukan mengaguminya. Namun, setelah Xian kembali dari medan perang jurang, dia telah menaklukkan Mengu, menunjukkan basis kultivasinya yang luar biasa dan bahwa dia juga telah melukai Mo Kita dengan parah. Begitu banyak rumor tentang Xian tersebar. Siapapun yang mengetahui cerita Xian menganggapnya sebagai pahlawan generasi baru yang tidak dapat disangkal oleh siapapun. Dia akan menindas semua usia muda di Laut Tak Berujung, termasuk orang yang telah menduduki puncak daftar pertempuran, Zhong Lidun. Xian muncul di langit dan telah menutupi kehadirannya, karena yang lainnya telah menjadi prajurit muda yang tak tertandingi yang harus dikenali oleh banyak orang dari Laut Tak Berujung. Pria ini bahkan memiliki kompetensi untuk memprovokasi generasi sebelumnya. Ini merupakan pukulan keras bagi Zhong Lidun. Pada saat ini, saat dia bertemu Xian di bawah laut, sikap Zhong Lidun tidak bisa lebih baik lagi. Meskipun keluarga yang tidak muncul di Laut Tak Berujung, mereka hidup dengan baik, dan kompetensi keluarga tersebut terpelihara dengan baik. Tentu saja, Xian tidak akan memberinya muka. Dia mencibir, "Yah, kita tidak seperti beberapa kekuatan lain. Pertama, mereka akan mengambil kesempatan untuk bekerja sama dengan setiap kekuatan yang dapat mereka jangkau. Yah, mereka pikir mereka dapat memenuhi keinginan mereka yang telah lama dihargai, tetapi penghuni iblis dan penghuni kegelapan telah memukul pantat mereka. Kekuatan mereka terkuras, dan penghuni kegelapan dan penghuni iblis menyiksa mereka setiap hari." Tatapan brutal terpancar dari mata Zhong Lidun. Dia menatap Xian dengan dingin dan berkata, "Omong kosong. Penghuni iblis di daerah iblis telah membasmi keluarga Yang. Kau benar-benar berpikir bahwa orang-orang akan percaya pada kebohonganmu?" Xian tertawa terbahak-bahak. Dia menggelengkan kepalanya, memasang ekspresi menghina di wajahnya, tetapi tidak memperhatikan yang lain. "Maafkan aku karena berbicara terus terang," Zhong Lidun menggenggam tangannya, menatap Yin Hui. "Jika kalian bekerja sama dengan keluarga Yang, kupikir umat manusia tidak akan menyetujuinya. Dapat dikatakan bahwa keluarga Yang adalah musuh bersama seluruh Laut Tak Berujung. Mereka juga tidak berada di pihak yang sama dengan penghuni iblis dan penghuni kegelapan. Begitu kau memilih untuk bekerja sama dengan Yang, kau akan menghadapi tekanan hebat yang belum pernah kau alami sebelumnya. Suku laut kami hanya mencintai keindahan lautan, kami tidak suka membunuh." Yin Hui tertawa. "Hari ini adalah jamuan makan malam kru. Jika kalian ingin minum, kami akan menyambut kalian. Namun, jika kalian ingin membahas hal-hal yang tidak kami minati, silakan hentikan. Ayo, ayo, ayo. Mari bersulang." Yin Hui tidak ingin mengungkapkan tujuan sebenarnya. Tidak peduli apakah itu keluarga Cao, Istana Roh Bela Diri, atau keluarga Yang, dia berpura-pura tidak tertarik pada siapapun. Mendengar Yin Hui mengatakan itu, Zhong Lidun dan Cao Zilan kecewa. Namun, mereka tidak melanjutkan pembicaraan, karena mereka ingin menunggu hingga pesta selesai. Mereka akan mencari Yin Hui untuk membujuknya. Karena Xian tidak datang ke sini untuk menjalin hubungan dengan klan Hiu Perak, dia tidak peduli dengan kata-kata Yin Hui, dia hanya bersantai dan minum. Dia tampak santai, seolah-olah dia tidak ingin membahas masalah penting apapun. Pria ini bebas dan santai. Hai Luo terkekeh, lalu mengambil gelas gioknya, berjalan ke arah Xian seperti putri duyung yang cantik. "Aku tahu kau tidak benar-benar ingin bekerja sama dengan klan Hiu Perak. Aku juga mendengar bahwa keluarga yang tidak hidup dengan baik di darat. Apa yang kau inginkan?" "Aku tidak menginginkan apapun. Aku baik-baik saja dengan hidupku sekarang." Xian tersenyum, tidak berniat untuk membicarakan urusan apapun dengan Hai Luo, karena dia sedang minum dan mengobrol tentang beberapa rumor menarik di Laut Tak Berujung. Hai Luo telah mendengar banyak hal tentang Xian. Dengan rasa ingin tahunya tentang kepribadiannya, dia tetap dekat dengannya dan mengajukan banyak pertanyaan kepadanya. Xian kemudian berbicara tentang kabut beracun magnetik gelap,
kekuatan bumi dan cakrawala, binatang buas, tanah eksotis di tempat itu, serta pulau dan gunung terapung. Hai Luo merasa kagum. Dia mengajukan lebih banyak pertanyaan karena rasa ingin tahunya tumbuh. Keduanya berbicara dengan nada rendah. Xian melakukannya dengan sengaja sehingga anggota suku laut lainnya di sekitar mereka tidak dapat mendengar isi ceritanya. Cao Zilan mencibir bibirnya sambil memasang wajah masam. Saat dia memperhatikan Hai Luo dan Xian, matanya yang indah berkobar karena cemburu. Dia merasa kesal melihat Xian dan Hai Luo berdekatan. Tatapan Yin Hui samar. Terkadang, dia beralih ke Xian seperti sedang mengawasi sesuatu dalam diam. Ini adalah pesta besar, dan sebagian besar anggota suku laut mulai menaruh minat pada Xian. Terkadang, beberapa orang penting dari suku laut akan datang dan bersulang dengannya. Dalam beberapa tahun terakhir, keluarga yang telah membantu suku laut. Jika para prajurit kuat dari suku laut memiliki perasaan yang baik terhadap manusia, itu hanya untuk anggota keluarga yang. Sebelumnya, Xian telah menunjukkan kekuatannya yang tak terkalahkan di kota Tandus, yang menimbulkan rasa ingin tahu di antara anggota suku laut. Selain itu, dia adalah salah satu dari yang, itulah sebabnya, anggota suku laut akan secara proaktif datang dan menawarinya minuman. Tidak ada yang peduli dengan Cao Zilan, Pan Ze, dan Zhong Lidun. Meskipun ketiga orang ini mewakili kekuatan yang berpengaruh di laut tak berujung, anggota suku laut tidak memberi mereka muka dengan minum bersama mereka. Kelompok Cao Zilan seolah-olah mereka sedang duduk di atas jarum dan peniti. Mereka tiba-tiba merasa bahwa mereka entah bagaimana tidak harmonis dengan orang-orang lainnya yang menikmati perjamuan itu. Banyak anggota suku laut yang bersikap seolah-olah mereka tidak melihat sekelompok orang ini. Justru sebaliknya, meja Xian ramai dengan suara dan kegembiraan. Tidak hanya para wanita cantik, tetapi juga para pria hebat dari suku laut datang ke sana. Pesta akhirnya berakhir, tetapi tidak ada satupun anggota suku laut yang mengunjungi meja Cao Zilan. Perjamuan berakhir. 6 orang dari kelompok Cao Zilan berdiri, menatap Yin Hui dengan penuh harap. Mereka tampaknya ingin mengatakan sesuatu tetapi masih ragu-ragu. Yin Hui tersenyum, melambaikan tangannya. Kemarilah. Wajah kelompok Cao Zilan menjadi cerah. Mereka bergegas pergi bersama Yin Hui ke ruang rahasia di belakang panggung untuk membahas sesuatu yang penting. Xian, bertahanlah. Kita bicara nanti. Yin Hui menatapnya, tersenyum lalu memimpin kelompok 6 orang itu ke tempat lain. 6 orang dari kelompok Cao Zilan dan Pan Ze mengikuti Yin Hui. Namun, setelah setengah jam, mereka semua keluar dari tempat itu. Mereka mengerutkan kening, sama sekali tidak tampak senang. Sepertinya mereka tidak berdiskusi dengan baik dengan Yin Hui. Setelah mereka berenam keluar dari tempat itu, mereka menatap Xian dengan dingin dan meninggalkan rumah kru. Mereka tampaknya juga meninggalkan istana batu perak. Yin Hui memanggil Xian, yang akhirnya bangkit berdiri. Seorang penjaga dari klan Hiu Perak membawanya ke ruang rahasia lain. Hanya Yin Hui yang ada di ruangan itu. Apakah kau tahu apa yang mereka tanyakan kepada kita? Yin Hui tersenyum, tetapi itu tidak terlihat seperti senyuman. Tidak, aku tidak tahu. Xian menggelengkan kepalanya dan memberi yang lain jawaban dingin. Aku juga tidak peduli. Itu sedikit berhubungan dengan keluarga Yangmu. Yin Hui menjelaskan secara proaktif. Mereka bersedia menyerahkan Laut Kiara. Selama suku laut kita setuju untuk berurusan dengan penghuni kegelapan, Laut Kiara akan menjadi milik kita. Haha, sepertinya penghuni kegelapan dan penghuni iblis telah menaklukkan orang-orang di laut tak berujung dengan sangat buruk. Sudah bertahun-tahun, dan umat manusia tidak memiliki hubungan yang baik dengan suku laut kita. Mereka bahkan tidak ingin kita muncul ke permukaan. Kali ini akan menjadi preseden. Mereka bahkan siap memberi kita Laut Kiara. Tidakkah menurutmu itu menarik? Wajah Xian menegang. Laut Kiara dulunya milik keluarga Yang. Setelah keluarga yang meninggalkan wilayah laut itu, penghuni iblis telah mengambil alih wilayah itu dan kemudian menyerahkannya kepada penghuni kegelapan. Dapat dikatakan bahwa wilayah itu telah mengalami peristiwa yang berat dengan luka berdarah. Tanpa diduga, keluarga Cao, Istana Roh Bela Diri, dan Tanah Suci Penglai datang ke sini kali ini untuk menawarkan wilayah keluarga yang kepada suku laut. Pada dasarnya, mereka tidak peduli dengan keluarga Yang. Sepertinya situasi mereka tidak terlalu optimis.
Xian mengerutkan kening, mendengus dan berkata, meskipun demikian, Laut Kiara adalah milik keluarga yang, meskipun sekarang dikuasai oleh penghuni kegelapan. Di masa depan, kami, keluarga yang akan merebutnya kembali. Siapapun yang mengklaim Laut Kiara akan menjadi musuh keluarga yang. Seperti yang kudengar dari klan naga banjir hitam, kau ingin keluarga yang bekerja sama dengan suku laut. Yin Hui berkata dengan wajah serius. Aku sempat berpikir begitu, tetapi itu tidak mungkin dengan sikap pendahulu Nulang. Xian tidak ingin menyembunyikannya. Yang diinginkan suku lautmu adalah tidak ikut berperang. Kau menunggu perang mencapai titik paling brutal, di mana kedua belah pihak harus terluka. Dan kemudian, kau akan menguasai laut tak berujung, wilayah iblis, dan dunia bawah sekaligus. Inilah rencana besarmu yang sebenarnya. Mata Yin Hui tiba-tiba menjadi cerah. Karena kau hanya ingin duduk di sana dan menonton pertarungan, tidak peduli seberapa keras kelompok berenam itu mencoba membujukmu, itu tidak ada gunanya. Aku tidak perlu khawatir sama sekali. Xian tersenyum. Precursor Nulang adalah pria yang berambisi. Karena kesempatan yang terjadi sekali dalam 1000 tahun itu ada di depan matamu, tidak ada yang akan percaya bahwa kau tidak akan mengambil kesempatan itu. Jadi, mengapa kau datang ke sini? Yin Hui merenung sejenak sebelum mengerutkan kening dan bertanya kepadanya. Sepertinya kau tidak di sini untuk membujukku, kan? Tentu saja tidak, Xian menggelengkan kepalanya. Aku ingin menanyakan lokasi makam naga kuno yang mulia. Kau adalah patriark klan Hiu Perak, jadi kau seharusnya tahu di mana itu, kan? Kau menginginkan harta karun naga agung. Yin Hui tiba-tiba mencibir. Selama ribuan tahun, banyak sekali prajurit kuat dari antara kita yang telah menyusup ke tempat itu, tetapi tidak ada yang bisa keluar hidup-hidup. Bahkan Nulang tidak berani masuk karena dia tidak yakin. Kau bocah nakal benar-benar berpikir bahwa menggunakan kekuatan eksternal untuk mengalahkan Bao Wen sudah cukup bagimu untuk memasuki makam naga kuno yang mulia. Jika kau tahu tempat itu, katakan saja padaku. Kau tidak perlu peduli dengan hal-hal lainnya. Xian tidak memikirkan ejekannya. Bahkan jika tidak ada yang menunjukkan jalan kepadaku, hanya masalah waktu sebelum aku menemukan makam naga itu. Tidakkah kau setuju? Jika kau ingin mati, aku tidak peduli. Yin Hui merenung sejenak lalu melemparkan kristal kepadanya. Kristal ini dapat menunjukkan jalan kepadamu ke makam naga kuno yang mulia. Ikuti saja petunjuk kristal itu, dan kau bisa sampai ke daerah terlarang di dasar laut itu. Bagaimanapun, kurasa kau tidak bisa keluar dari sini hidup-hidup. Oh, 6 orang itu mungkin menunggumu di luar benteng batu perak. Aku tidak tahu apakah kau bisa lolos dari tangan mereka. Bahkan jika kau bisa meninggalkan tempat ini dengan aman, itu adalah jalan buntu bagimu untuk memasuki area terlarang naga agung purbakala. Sebagai penghargaan atas sikap keluarga yang terhadap suku laut kita selama bertahun-tahun, aku akan memberimu sedikit nasihat. Jauhi kuburan itu bukan tempat bagimu manusia untuk menggali keuntungan. Terima kasih sebelumnya. Xian mengabaikan nasihat Yin Hui, menggenggam tangannya untuk memberi salam, lalu meninggalkan rumah kru. Patriark, kru menatap pemimpinnya setelah Xian pergi. Aku menolak tawaran dari 6 orang itu, kata Yin Hui dingin. Kru mengangguk. Aku tahu Patriark tidak akan menghargai keuntungan kecil itu. Kudengar Xian telah mengunjungi klan naga banjir hitam. Lalu, pendahulu Nulang menyatakan bahwa klan naga banjir hitam tidak akan mengganggu bisnis yang di kota Tandus. Semuanya tetap sama. Jadi, apakah Xian punya dengan pendahulu Nulang? Menurutmu itu mungkin? Tawa Yin Hui. Kru tercengang, tetapi kemudian dia juga tersenyum. Tidak mungkin. Aku juga merasa bingung. Mengapa bocah ini ingin mengunjungi makam naga kuno yang agung? Itu adalah area terlarang di dasar laut. Ribuan tahun telah berlalu, tetapi tidak ada seorang pun yang pernah keluar dari sana hidup-hidup. Bahkan aku hanya berani tinggal di luar. Aku belum pernah benar-benar memasuki bagian tengah makam. Yin Hui mengerutkan kening. Anak itu tidak bodoh. Jelas bahwa dia tahu betapa berbahayanya tempat itu, tetapi dia masih ingin masuk ke sana. Mengapa? Apakah dia yakin bahwa dia bisa keluar dari sana hidup-hidup? Bagaimana mungkin? Kru menghela napas ringan dan menggelengkan kepalanya terus-menerus. Bahkan pendahulu Nulang, yang telah memasuki langit ketiga alam roh, tidak berani memasuki tempat itu. Dia hanya seorang junior di alam langit.
Keterampilan apa yang dimilikinya? Saya mendengar dari pembicaraannya dengan Hailuo bahwa dia telah mengunjungi kabut beracun magnetik gelap. Itu juga misteri, dan kita tidak dapat mengukurnya. Dia telah selamat dari tempat itu. Apakah itu berarti dia memiliki sesuatu yang istimewa? Petik 2. Apakah dia baru saja membanggakannya? Saya meragukan itu, Yin Hui menggelengkan kepalanya. Dia mengonfirmasi bahwa dia memang mengunjungi kabut beracun magnetik gelap. Kita tidak meragukan hal ini. Kabut beracun magnetik gelap benar-benar misterius, dan kita tidak tahu seperti apa jika kita belum pernah ke sana. Dia mampu keluar dari sana, yang berarti dia seharusnya memiliki sesuatu yang hebat. Anak ini bukan pemuda biasa. Dia memiliki kekuatan seorang pejuang di alam roh ketika dia baru saja berada di alam langit. Kita tidak dapat menganggapnya dengan akal sehat. Jadi, apa maksudmu? Aku akan pergi ke makam naga kuno untuk melihat apakah dia benar-benar memasuki tempat itu. Aku ingin tahu apakah bocah ini hanya membanggakan dirinya sendiri. Yah, kita tidak tahu apakah dia bisa bertahan hidup dari 6 orang lainnya yang menunggunya di luar sana. Mereka tidak bisa menantangnya. Bagaimanapun, bahkan Bao Ke dan Bao Wen harus takut padanya. Kurasa jika anak ini mengerahkan semua kemampuannya, dia bisa lolos dari kelompok 6 orang itu. Ya, kurasa itu seharusnya tidak menjadi masalah. Pria ini lebih hebat daripada kaisar yang Tian tahun itu. Kita harus memperlakukannya dengan hati-hati. Akan lebih baik. Ide yang bagus dari patriark kita. Di luar benteng batu perak, kelompok yang terdiri dari 6 orang, termasuk Cao Zilan, Zhou Yuefeng, Zhong Lidun, dan Situ Jie menunggu dalam diam. 2 jagoan alam roh, 2 prajurit alam langit, ditambah bakat luar biasa yang basis kultivasinya sedikit lebih rendah, Cao Zilan dan Pan Ze, kelompok yang kuat ini dapat membungkam banyak prajurit di laut tak berujung dan membuat mereka tidak berani melawan keinginan mereka. Meskipun mereka sedang menunggu Xian, kelompok yang terdiri dari 6 orang ini sama sekali tidak terlihat santai, memasang wajah serius seperti mereka akan menghadapi musuh bebuyutan mereka. Nama Xian segera menyebar ke seluruh laut tak berujung. Pertarungan brutalnya melawan Mo Kita, King Ming, Ratu Surga dan Kaisar Bumi, dan semua jenis pengalaman lainnya membuat orang-orang itu menyadari bahwa meskipun alam Xian tidak tinggi, dia benar-benar berbahaya. Tanpa bantuan Zhou Yuefeng dan Situ Jie, mereka tidak akan punya nyali untuk tinggal di sana. Kita harus berhati-hati nanti, kata Cao Zilan dengan suara rendah dan wajah serius. Sepertinya wilayah kekuasaannya meningkat setiap hari dengan sangat cepat. Terakhir kali ketika dia berada di laut tak berujung, dia berada di alam nirvana. Namun sekarang, dia langsung naik ke alam langit. Saat itu, dia telah menyebabkan banyak masalah bagi King Ming dan 2 orang lainnya. Karena dia sekarang berada di alam langit, pasti sangat sulit untuk menghadapinya. Jangan khawatir, Nona, Zhou Yuefeng mengangkat alisnya dan tersenyum dingin. Ratu Langit dan Kaisar Bumi juga berada di alam roh, tetapi mereka hanya memiliki kekuatan prajurit alam roh saat bertarung bersama. Situ Ge di sini dan aku memiliki kekuatan dari kultivasi pertapa. Kami berbeda dari Ratu Langit dan Kaisar Bumi. Jika kami menggabungkan kekuatan untuk menyerangnya, bahkan jika anak itu memiliki beberapa metode rahasia untuk meningkatkan kemampuannya, kami masih dapat membuatnya mati di dasar laut ini. Situ Jie tersenyum. Saat kita berada di Pulau Matahari, aku sudah mencobanya. Meskipun anak itu bisa meminjam kekuatan eksternal, sulit untuk mengubah alam aslinya. Jiwa di laut kesadarannya diperkirakan 1 tingkat lebih rendah dari kita. Jika kita melancarkan serangan dalam aspek itu, kita pasti akan mengganggunya dan tidak membiarkannya lolos. Benar, Zhong Lidun mengangguk. Sulit untuk mengubah laut kesadaran. Jika kita menggunakan serangan jiwa dan langsung menyusup ke laut kesadarannya, dia sama sekali tidak akan mampu menahannya. Jika kita bisa menyerang dengan cukup cepat, kurasa dia tidak akan punya waktu untuk meminjam kekuatan eksternal. Kita bisa menghancurkan laut kesadarannya, dan itu akan menghancurkan jiwanya. Keterampilannya dalam menggunakan kekuatan jiwa tidaklah biasa. Kita tetap harus sangat berhati-hati. Pan Ze menggelengkan kepalanya dan memaksakan senyum. Tahun itu ketika kita berada di medan perang jurang, dia telah mempelajari banyak teknik jiwa rahasia dari klan Suara Iblis. Pemahamannya terhadap aspek jiwa jauh lebih mendalam daripada orang normal.
Aku adalah korbannya. Pengetahuannya tentang kekuatan jiwa benar-benar misterius. Kau seharusnya tidak ceroboh. Kami berenam menunggunya di sini. Kurasa dia tidak berani keluar dari benteng batu perak. Zhong Lidun mencibir, jika dia bukan orang bodoh, dia akan tetap berada di dalam benteng batu perak. Karena kita harus memberikan muka pada klan Hiu Perak, kita tidak akan menyentuhnya. Aku yakin dia tidak akan keluar. Tidak yakin. Mata indah Cao Zilan berbinar saat dia mendesah pelan. Pria ini punya nyali lebih dari siapapun. Kurasa dia pasti akan keluar. Kalian telah melebih-lebihkannya, hina Zhong Lidun. Ini dia datang. Mata Situ Jie menyala dengan niat dingin. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Dia bahkan datang dari gerbang utama. Bocah ini sangat sombong. Sepertinya dia tidak menganggap kita serius. Dia tahu kita akan menunggunya di sini, tetapi dia masih berani datang. Yah, orang ini tidak peduli dengan kematian atau kehidupan. Dia tidak takut. Mungkin, wajah Pan Ze juga tampak aneh. Dari gerbang utama benteng batu perak datang seorang pemuda berjalan-jalan di area kosong. Sepertinya dia tidak tahu bahwa beberapa orang sedang menunggunya. Di belakangnya, beberapa prajurit kuat dari suku laut sedang mengamati situasi di sana. Semua orang tahu akan ada pertarungan hebat. Bahkan dua alam roh dari klan Hiu Perak Yin Hui dan kru berdiri di sebuah bangunan tinggi di benteng, mengawasi ke arah itu. Hai Luo berdiri di samping kru, mendengarkan pembicaraan para pendahulunya. Matanya yang indah berbinar seperti mutiara yang berkilau, dan bibirnya yang segar bergerak-gerak secara emosional. Anggota suku laut mengamati mereka baik secara terbuka maupun pribadi dari kejauhan. Anak ini sombong. Kru menggelengkan kepalanya dan mengerutkan kening. Ini pertama kalinya aku bertemu dengan orang yang sangat sombong. Kita pasti akan menyaksikan pertunjukan yang bagus. Jika dia bisa keluar dengan santai, kurasa dia akan berperan dalam masa depan laut tak berujung. Yin Hui menilai dengan wajah serius. Masa depan pemuda ini tidak bisa diramalkan. Jika dia punya cukup waktu, dia akan seperti Cao Qiudao, Kaisar Yang Tian atau Yang Yi Tian. Mungkin, dia akan lebih hebat dari orang-orang itu. Patriark, aku tidak menyangka kau telah menilai dia setinggi itu. Kru terkejut. Menurut informasi yang kumiliki, saat Kaisar Yang Tian masih seusianya, dia hanya memiliki basis kultivasi di alam bumi. Bahkan saat Kaisar Yang Tian berada di alam langit, kurasa dia tidak akan bisa bersikap sombong di bawah pengawasan ketat dari dua prajurit alam roh. Wajah Yin Hui tampak serius. Tunggu dan lihat saja, jika dia bisa keluar dari sini dengan selamat, era masa depan akan menjadi miliknya. Mata kru dan Hai Luo tiba-tiba berbinar. Aku yang salah karena membiarkanmu menunggu begitu lama. Di luar benteng batu perak, Xian tersenyum lalu mendesah. Sayangnya, kau hanya membuang-buang waktumu. Jika kau ingin berurusan denganku, kurasa kau harus membiarkan Cao Qiudao dan Yang Yi Tian melakukannya sendiri. Zhou Yanfeng dan Situ Jie tidak cukup. Bocah ini bicaranya besar. Zhou Yuefeng mendengus dan tersenyum dingin. Perhitungan macam apa yang telah kau lakukan? Kau hanya seorang pejuang alam langit. Apakah kau pikir itu cukup untuk meminta para master kami bermain denganmu? Hari ini, aku akan menunjukkan kepadamu bahwa situasi sebenarnya dari laut tak berujung bukanlah seperti yang telah kau lihat. Bahkan jika kau memiliki potensi yang tak terbatas, kau tidak dapat berbuat banyak. Xian memasang wajah mengejek, menggelengkan kepalanya dan berkata dengan dingin, aku menunggu untuk melihat apa yang dapat kau lakukan padaku. Tiga energi aneh dari api dingin es, Dewa Roh Kudus, dan api bumi telah bercampur menjadi satu dalam pusaran ki mendalam, menciptakan kekuatan yang sangat deras, sekuat sungai. Serangkaian pikiran haus darah tidak dapat menahan diri untuk bangkit dalam hatinya. Kabut susu keluar dari pori-pori di seluruh tubuhnya, membentuk sesuatu seperti kepompong tebal yang menutupi seluruh tubuhnya. Aura brutal dan jahat, sedingin es, diam-diam meresap ke area tersebut. Air laut di sekitarnya seperti dipaksa menjauh darinya oleh kekuatan yang tak terlihat. Keluarlah, dia memanggil Blood Vein Ring, dan sebuah pedang raksasa misterius terbang keluar. Pada saat yang sama, Raja Serangga Iblis dan Ulat Sutra Emas Pemakan juga berubah menjadi dua sinar cahaya yang berbeda dan berhenti di pundaknya secara terpisah. Mereka membuka mata kecil mereka lebih lebar untuk melihat kelompok Zhou Yuefeng.
Saat orang-orang dari suku laut merasakan kekuatan jahat yang meledak dari Xian, wajah mereka berubah karena kagum. Di depan gerbang utama benteng batu perak, seorang gadis muda dari klan Kerang Giok menutup mulutnya karena terkejut, karena matanya panik. Sebelumnya, dia telah mengejek Xian. Dia tidak memenuhi syarat untuk bergabung dengan perjamuan kru, jadi setelah pesta selesai, dia menemukan seseorang yang dia kenal di gerbang dalam perjalanan pulang. Namun, dia tidak punya waktu untuk berpikir banyak karena dia tiba-tiba menemukan energi yang mengguncang bumi meledak dari Xian. Di bawah energi berfluktuasi yang hebat itu, dia mendapati dirinya begitu kecil, merasa frustrasi bahkan dengan satu pandangan ke arah Xian, perbedaan antara wilayah mereka terlalu besar. Pada saat ini, dia tahu betapa liciknya Xian. Seorang jagoan yang sangat berbahaya, dia hanya perlu menggunakan jarinya untuk menghancurkannya. Dia teringat saat dia tidak menghormatinya dan merasa takut, diam-diam mundur ke kota, karena dia khawatir Xian akan menemukannya. Namanya tidak sia-sia. Di dalam benteng batu perak, pupil mata kru mengecil. Dia tiba-tiba mengangguk dengan wajah terkejut. Jadi, kau tahu mengapa aku menghargainya, kan? Yin Hui tersenyum. Kru mengangguk. Jika pemuda ini terus tumbuh seperti ini, dia akan menjadi pejuang yang tak tertandingi di laut tak berujung. Akhirnya aku tahu mengapa Patriark sangat menghargainya. Kaisar Yang Tian beruntung karena keluarga yang dapat memiliki orang yang luar biasa. Jangan pernah meremehkan keluarga Yang. Wajah Yin Hui menjadi muram. Nulang pernah berkata bahwa di laut tak berujung, Kaisar Yang Tian adalah yang terkuat. Jika kalian belum melihatnya mati dengan mata kepala kalian sendiri, dia akan hidup selamanya. Suku laut kami tetap tenang karena kami takut Kaisar Yang Tian akan kembali suatu saat nanti. Suku yang benar-benar ekstrim, seru kru. Jangan beri dia kesempatan untuk bersiap. Zhong Li Duns tiba-tiba berteriak. Banyak helai kesadaran jiwa menyebar dari kepala Situ Jie seperti tentakel, langsung mengarah ke laut kesadaran Xian. Zhou Yuefeng tidak berani ragu dan juga memadatkan kesadaran jiwanya menjadi sinar perak yang bisa dilihat dengan mata telanjang, menebas Xian dari langit. Mereka samar-samar bisa melihat arus listrik kecil di dalam sinar perak itu. Kesadaran jiwa menjadi substansial. Selain itu, ada kekuatan petir di dalam kesadaran jiwanya. Ini jelas merupakan teknik jiwa yang canggih. Mata Zhou Yuefeng seterang bintang ketika vitalitas, qi, dan jiwanya menjadi satu. Dia telah mengumpulkan dan memadatkan banyak sinar kesadaran jiwa, mengendalikan tombak listrik Dewa Pelaksana yang memiliki kekuatan petir untuk menghancurkan jiwa Xian dalam serangan ini. Petir 9 cakrawala adalah musuh bebuyutan semua jiwa. Begitu kekuatan petir menghantam laut kesadaran, menyentuh jiwa, bahkan prajurit alam roh tidak akan mampu menahannya. Tombak petir Dewa Pelaksana ini adalah keterampilan membunuh terkuat Zhou Yuefeng. Dengan keterampilan ini, dia telah berlaga angkuh di lautan tak berujung selama bertahun-tahun. Bahkan Cao Qiudao pernah berkata telah terluka oleh tombak petir Dewa Pelaksana. Ketika serangan itu dilakukan, para prajurit kuat dari suku laut di benteng batu perak, yang dapat menggunakan kesadaran jiwa mereka untuk merasakan, wajah mereka berubah warna. Xian adalah targetnya. Tiba-tiba, di bawah mata yang penuh perhatian, dia menutup matanya. Di dalam laut kesadarannya, jiwa inang membuka mata ketiganya. 9 keheningan melahap api jiwa melepaskan api aneh, menyebar di laut kesadarannya sementara serangan jiwa Situ Jie dan Zhou Yuefeng menyerang laut kesadarannya dengan ganas. Gumpalan api menyerbu seolah-olah mereka bisa mencium bau darah, membakar energi jiwa yang baru saja menyusup ke laut kesadaran Xian. Di bawah nyala api 9 keheningan melahap api jiwa, tentakel jiwa dari Situ Jie dan tombak petir Dewa Eksekusi milik Zhou Yuefeng telah berubah menjadi ketiadaan. Situ Jie dan Zhou Yuefeng memucat saat darah menyembur keluar dari mulut mereka karena kesadaran jiwa mereka telah terluka parah. Sudah kubilang, kau tidak cukup kuat. Xian menyeringai lalu berkata, Situ Jie, aku tahu siapa dirimu. Jiwamu telah menyusup ke tempat kita di Pulau Matahari. Aku mengingatnya saat kau baru saja melepaskan kesadaran jiwamu. Haha, bagus, cukup bagus. Saatnya membalas dendam. Alam nyata Xian berada di alam langit, jadi ada beberapa kekurangan dalam kesadaran jiwa dan jiwanya. Tanpa bantuan 9 ketenangan api pemakan jiwa di jiwa inangnya,
menghadapi intrusi jiwa dari seorang pejuang alam roh sejati, laut kesadarannya akan meledak, dan jiwanya akan runtuh. Namun, 9 ketenangan api pemakan jiwa telah menebus kekurangan ini. Api langit eksentrik ini dapat melahap semua jenis energi jiwa. Energi jiwa yang berani memasuki laut kesadarannya, tidak memiliki kesempatan untuk lolos dari bahaya selama mereka telah menyentuh api 9 ketenangan api pemakan jiwa, semuanya terbakar habis. Karena dia yakin akan hal itu, dia berani mempertaruhkan nyawanya melawan para pejuang alam roh, dan dia tidak takut diserang jiwa. Situ Jie dan Zhou Yuefeng telah meremehkannya. Mereka tidak tahu bahwa 9 ketenangan api pemakan jiwa yang tidak aktif itu tinggal di jiwa inangnya. Karena itu, mereka bergegas untuk menghubunginya dan melukai kesadaran jiwa mereka. Kerusakan pada kesadaran jiwa sangat parah bagi seorang prajurit, karena ia tidak dapat memulihkannya hanya dengan mengumpulkan ki dari langit dan bumi. Situ Jie dan Zhou Yuefeng menyemburkan darah. Mereka menatap Xian dengan wajah pucat, yang dipenuhi dengan rasa takut dan dendam. Di dalam benteng batu perak, Yin Hui dan kru dari benteng batu perak juga mengubah wajah mereka. Mereka saling memandang dengan linglung, karena mereka dapat melihat keterkejutan di mata yang lain. Serangan jiwa yang dilepaskan Situ Jie dan Zhou Yuefeng dan gelombang jiwa yang dapat mereka rasakan semuanya jelas. Mereka bertanya pada diri sendiri, dan menyadari bahwa jika mereka adalah Xian, akan sulit bagi mereka untuk menghadapi teknik jiwa yang hebat ini, tidak perlu menyebutkan serangan balik. Tetapi Xian melakukannya. Seorang prajurit alam langit dapat menghancurkan teknik jiwa pembunuh dari 2 prajurit alam roh dan juga melukai kesadaran jiwa mereka dengan parah. Peristiwa ini membuat Yin Hui dan kru bingung jika mereka telah melihat semuanya dengan cukup jelas. Ketika mereka melihat Xian, kulit mereka menjadi lebih serius. Mereka tidak tahu teknik mengguncang surga seperti apa yang dimilikinya. Maju. Ketika kedua prajurit alam roh itu memuntahkan darah, wajah Xian masih tenang saat dia berteriak. Raja Serangga Iblis dan ulat sutra emas pemakan di pundaknya terbang keluar, menyerang ke arah Situ Jie dan Zhou Yuefeng. Ketika Raja Serangga Iblis lepas landas, energi jahat yang luar biasa mulai beriak darinya, bergulung ke arah Situ Jie dan Zhou Yuefeng seperti ombak. Ulat sutra emas pemakan memancarkan sinar emas. Sebagai binatang iblis dari kelas logam, ia mengerti betul cara menggunakan serangan untuk bertahan. Setelah menghisap darah abadi, ia tampaknya telah maju dalam beberapa aspek. Sekarang ia melepaskan sutra emas di dalam air, yang lurus, kecil, dan tajam seperti jarum, yang dapat menembus semua jenis penjara. Ketika Raja Serangga Iblis dan ulat sutra emas pemakan memulai debutnya, wajah Situ Jie dan Zhou Yuefeng menjadi lebih meringis. Pada saat ini, mereka mengetahui bahwa Xian memiliki Raja Serangga pemakan mayat iblis level 8 dan binatang iblis dari kelas logam yang dapat menghancurkan pertahanan terkeras sekalipun, ulat sutra emas pemakan. Mereka berdua tiba-tiba menyadari bahwa mengepung Xian di luar benteng batu perak bukanlah keputusan yang rasional. Namun, mustahil untuk berhenti di tengah jalan. Melihat Raja Serangga Iblis dan ulat sutra emas pemakan menyerbu, mereka hanya bisa mengumpulkan keberanian untuk melawan dengan segala cara. Karena Situ Jie adalah penahbis istana roh bela diri, dia telah mempelajari banyak teknik jiwa aneh dari Yang Yitian. Serangan jiwa Raja Serangga Iblis belum mendekat, ketika pupil matanya mengecil dan cahaya hijau melesat keluar dari matanya. Di dalam sinar hijau itu, orang-orang samar-samar dapat melihat ilusi air dan gunung hijau, memberikan orang-orang perasaan rileks. Ini adalah semacam teknik jiwa yang membuat orang kehilangan semangat juang mereka, dan hanya ingin tenggelam dalam pemandangan yang indah dan puitis. Ilusi di dalam cahaya hijau menumpuk berlapis-lapis, menunjukkan banyak pemandangan yang menarik. Aura jiwa darinya membuat orang merasa seperti sedang berjemur, dan hanya ingin tinggal di pemandangan ini selamanya. Setelah pemandangan di dalam cahaya hijau menyebar, serangan jiwa dari Raja Serangga Iblis terhenti, dan kemudian menyebar seperti hujan, tidak dapat mengganggu jiwa Situ Jie dan Zhou Yuefeng. Kesadaran jiwa tenang masih menyebar, melewati Raja Serangga Iblis dan ulat sutra emas pemakan untuk mencapai Xian. Kali ini, Situ Jie bertindak lebih hati-hati, karena dia tidak berani membiarkan teknik jiwa diserap langsung ke laut kesadaran Xian. Dia hanya membiarkan domain niat ini meluas di dekat Xian.
Meskipun tidak dapat memaksimalkan kekuatan teknik jiwa kesadaran jiwa tenang hingga puncaknya, itu dapat mencegah serangannya dibakar oleh api jiwa pemakan. Domain. Niat ini menenangkan orang-orang hingga mereka benar-benar ingin tidur. Meskipun kekuatan serangannya berkurang, itu masih menguras semangat Juang Xian. Semangat bertarung yang mengerikan telah terpengaruh oleh domain niat aneh ini. Xian tiba-tiba menjadi tenang, seolah-olah pertempuran ini sama sekali tidak menarik dan dia hanya ingin berhenti. Dia segera menyadari bahwa kesadaran jiwanya telah terpengaruh oleh domain niat Situ Jie. Prajurit alam roh telah mempelajari prinsip halus bumi dan cakrawala. Jika Xian tidak melawan dengan hati-hati, dia sendiri akan binasa. Es misterius memikat. Dia berteriak dalam benaknya dan menarik ki es dari api dingin es, mengarahkan ki dingin yang menggigit ke otaknya. Pikirannya yang rileks diserang oleh ki dingin ini. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil, yang segera membantunya memulihkan pikirannya yang sehat. Semangat bertarung yang mengerikan yang pernah hilang telah terkondensasi lagi. Ketika semangat bertarungnya bangkit kembali, kekuatan yang telah dikondensasinya langsung dituangkan ke dalam pedang raksasa misterius itu. Mata merah seperti darah terbuka satu persatu di pedang itu. Setiap kali mata baru terbuka, aura pembunuh yang brutal dan kejam yang terpancar dari pedang itu meningkat dengan tingkat yang lebih intens. Ketika 2/3 mata pedang itu terbuka, Xian memasuki langit ketiga amukan. Sebelumnya, ketika dia berada di tanah mistis dan eksotis, dia beruntung bisa mengintip fitur-fitur halus langit ketiga amukan. Begitu kekuatan negatif telah diserap ke dalam daging, urat, tulang, dan meridian seluruh tubuhnya, itu akan menyatu dengan kekuatannya sendiri. Ketika semua jenis energi negatif memengaruhi energi di tubuhnya, dia akan jatuh ke dalam keadaan liar dan haus darah. Alam ini dan malapetaka itu sama. Matanya merah, dan sepertinya dia telah kehilangan akal sehatnya. Keinginan untuk menghancurkan segalanya perlahan-lahan bergejolak di dalam hatinya. Langit ketiga amukan, semua jenis energi negatif didesak, dan saat gelombang negatif meningkat pesat, tatapan yang terpancar dari matanya dapat memunculkan roh negatif. Setiap titik akupuntur dapat meledak tiba-tiba selama pertarungannya. Di alam yang aneh ini, dia hanya mendesak keinginan membunuh yang paling sederhana. Kekuatan seluruh tubuhnya akan meningkat pesat di bawah dorongan hasrat di lubuk hatinya, dan dia tidak akan merasakan sakit dan lelah. Hanya dalam waktu singkat, kekuatannya akan melonjak tiba-tiba. Energi yang melonjak yang dapat menghancurkan bumi dan cakrawala meledak dari Xian sebagai pusatnya. Air laut di sekitarnya bergulung-gulung seperti tsunami besar, membentuk pusaran besar. Energi yang sangat hebat. Yin Hui memiliki wajah terkejut, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, karena matanya bersinar dengan cahaya. Kru juga tercengang. Dia terus-menerus menggelengkan kepalanya. Anak ini benar-benar memiliki kualifikasi yang ekstrim. Aura yang kuat ini dapat dibandingkan dengan seorang prajurit langit ketiga alam roh. Mata Hai Luo yang menawan berbinar. Dia mengepalkan tangan kecilnya dan melemparkannya ke udara dengan gembira. Dia sangat keren. Semua anggota suku laut yang mengelilingi mereka memucat. Mereka secara naluriah mundur ke benteng batu perak, menjaga diri mereka sejauh mungkin dari Xian. Cao Zilan memasang wajah dingin. Dia ingin mengambil tindakan, tetapi perasaan tidak berdaya muncul dari lubuk hatinya. Tahun itu, ketika mereka berada di medan perang jurang, meskipun Xian berbahaya, dia jauh tertinggal dari dirinya sekarang. Saat itu, Cao Zilan memiliki nyali untuk bertarung dengannya. Tapi sekarang, melihat Xian melepaskan aura yang mengintimidasi, dia tidak bisa menahannya. Dia hanya ingin bersembunyi, dan tidak berani protes. Di langit ketiga amukan, energi bergelombang yang mengguncang bumi mengalir keluar dari tubuhnya. Dia mengulurkan lengannya, menunjuk ke pedang raksasa misterius itu. Pedang itu kemudian menebas ke bawah, berubah menjadi pita merah dan membawa serta aura penghancur, langsung menyerang Situ Jie dan Zhou Yuefeng. Domain niat penghancur yang mematikan dilepaskan dari pedang raksasa itu. Situ Jie dan Zhou Yuefeng terpengaruh oleh domain niat itu, saat sebuah pikiran tak terduga muncul di benak mereka. Aku mati. Saat pikiran ini muncul, aura Situ Jie dan Zhou Yuefeng ditekan. Saat aura mereka yang mengesankan itu diredam, mereka tidak dapat mendesak kekuatan dalam tubuh mereka.
Di bawah serangan pedang raksasa misterius dan tatapan penuh perhatian dari Raja Serangga Iblis dan Ulat Sutra Emas Pemakan, mereka harus berjuang lebih keras lagi. Pergi! Zhou Yuefeng memasang wajah dingin saat dia berteriak. Tubuhnya terus-menerus menghasilkan ilusi, saat tubuh aslinya langsung mendatangi Cao Zilan, meraihnya lalu berubah menjadi cahaya, melarikan diri ke tempat yang jauh. Situ Jie tidak berani berlama-lama. Hanya dalam sekejap mata, dia mendatangi Zhong Lidun, mengangkat pria yang membatu itu, dan melarikan diri. Changlan dari Tanah Suci Penglai melihat dua prajurit alam roh melarikan diri, jadi bagaimana mungkin dia berani tinggal. Meskipun tubuhnya terluka, dia mendesak teknik terlarang untuk melarikan diri, membawa Pan Ze bersamanya. Mereka menghilang dalam waktu singkat. Saat pedang raksasa itu menebas ke bawah dan targetnya berada ribuan li jauhnya, pedang itu hanya bisa menghentikan dan menarik energi brutal dengan aroma darah yang meresap ke area tersebut. Xian terkejut, menggunakan kesadaran jiwanya untuk merasakan dan kemudian dengan enggan menggelengkan kepalanya. Karena Zhou Yuefeng dan Situ Jie adalah prajurit alam roh, jika mereka melarikan diri, akan sulit untuk mengejar mereka. Dia melepaskan kesadaran jiwanya, tetapi dia tidak bisa merasakan lokasi mereka saat ini. Ini membuktikan bahwa arah yang mereka tuju sangat jauh darinya. Dia tidak tertarik mengejar mereka. Jika dia mempertahankan kondisi saat ini, dia harus terus-menerus mengonsumsi energi Dewa Roh Kudus, api dingin es, dan api bumi. Bagaimanapun, Zhou Yuefeng dan Situ Jie adalah pejuang alam roh. Jika dia mengejar mereka, dia hanya akan menyia-nyiakan kekuatan ketiga makhluk hidup itu. Ini bukan yang ingin dia lihat. Karena mereka tidak tinggal untuk bertarung, Xian tidak bisa berbuat apa-apa. Sekarang dia hanya bisa meninggalkan mereka di sana dan melakukan perhitungan nanti. Anak yang hebat, Yin Hui tertawa, lalu terbang keluar dari benteng batu perak. Aku sudah memutuskan, aku sendiri yang akan memandumu ke makam naga kuno yang mulia.